teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, notifikasi video untuk berlangganan, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya, kita ingin membongkar tentang kilas balik dari seorang Dayang Bela. Ya, boleh cerita mungkin sebelum sampai ke coretan Bahari ini, kilas balik dari seorang Dayang Bela ini, mungkin boleh cerita dari masa lalunya Dayang Bela, perjalanan, proses perjalanan. Ya, silakan. Boleh banget. Artinya kalau kita berbicara masalah proses atau masa perjalanan saya sebelum saya di coretan Bahari ini, ya tentunya ada suka dan ada dukanya. Suka dan duka. Iya. Boleh, yang sukanya dulu boleh cerita. Ya, kalau sukanya sih, ya karena saya ini memang suka mandiri ya. Mandiri. Ya, suka mandiri. Jadi pada tahun 1990 itu, 1990 ya, saya sudah merantau itu. Sudah merantau dari Dayang Bela ini asal dari Sulawesi. Ya, Sulawesi mana nih? Sulawesi Selatan. Selatan. Iya. Tepatnya kalau nama sebuah kotanya tuh apa? Atau kecamatannya? Ya, artinya kalau orang tua itu asalnya dari Bone, tetapi saya kelahiran Kalimantan. Lahiran Kalimantan. Iya. Berarti ini bibitnya saja ya, bibitnya dari bibitnya. Bone. Ya, seperti itu. Oke, mungkin boleh dilanjutkan cerita tadi. Jadi saya itu 1990 saya sudah merantau. Jadi perjalanan saya memang luar biasa ya. Artinya memang saya dari keluarga miskin ya. Jadi saya punya cita-cita memang luar biasa ya pada waktu itu, karena saya itu pengen membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga ya. Membahagiakan keluarga gitu. Oke. Pada waktu itu merantau dari Sulawesi ke mana nih? Bukan dari Sulawesi, dari Santan Ilir. Oh, dari Santan Ilir. Iya, saya dari Santan Ilir merantau ke, pertama kali saya merantau itu di Bengalon. Di Bengalon pada tahun 90-an gitu. 90-an. Berapa tahun di Bengalon itu? Sekitar 6 tahun. 6 tahun ya. Kemudian dari Bengalon loncat ke kemana lagi itu? Iya, artinya kalau mau diceritakan ini perjalanan saya selama di Bengalon sih ya, memang ada pahitnya juga, ada manisnya juga. Ya. Apa yang dikerjakan mungkin aktivitas Dayang Bela di Kecamatan Bengalon itu? Waktu itu belum kecamatan ya, belum kecamatan yang karena masih ikut Kutai ya, ya kan, wilayah Kutai kan, jadi Kartanegara kan. Ya, waktu itu saya itu pergi merantau karena ya mengingat orang tua saya sudah tidak bisa, jadi saya pengen itu ya kan, membantu beliau. Namanya juga saya tulang punggungin ya. Tulang punggung, seorang tulang punggung ya, seperti tulang punggung keluarga ya. Cuma sedihnya sampai sekarang saya belum bisa membahagiakan beliau. Ini bagian dari proses ya? Iya. Ini bagian dari proses perjalanan Dayang Bela. Jadi saya di sana ke Bengalon itu intinya saya itu mencari rezeki ya di sana itu. Oke. Dengan bekerja di sebuah perusahaan. Salah satu perusahaan ya, salah satu perusahaan begitu. Akhirnya waktu itu sedihnya itu ya, saya tidak punya teman, tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga ya. Seorang diri saja. Seorang diri, artinya benar-benar saya itu mengadu nasib lah di kampung orang itu. Ya. Jadi di Bengalon itu sampai hari ini juga saya itu tahu persis liku-liku apa. Liku-liku tentang Bengalon, karena tinggal di sana selama kurang lebih 5 tahun ya. Lumayan lama di sana. Iya, lama. Jadi waktu itu saya turun dari taksi itu bang ya, saya ini kemana gitu kan, duit sudah nggak, tinggal 7.000 pada waktu itu. Tapi saya punya inisiatif ya, punya inisiatif itu artinya kalau kita mau aman itu harus lari ke tempatnya aparat ya, atau pemerintah setempat ya. Jadi saya putuskan ke tempatnya Pak Lurah gitu. Pak Lurah. Ya, namanya untuk tinggal sementara di situ. Ya, sementara.
Datanglah saya melapor ke situ. Saya asalnya dari sini. Saya ke sini mau cari pekerjaan. Ya udah tinggal di sini. Ya. Ya alhamdulillah saya tinggal sekitar 9 hari itu sudah dimasukkan di sebuah perusahaan. Salah satu perusahaan dan Iya. bekerja begitu mendapatkan penghasilan, kemudian mencoba untuk hidup mandiri seperti Iya, itu. iya. Oke. Jadi satu orangnya tipe yang suka mandiri. Suka mandiri ya. Memang rata-rata mungkin ya dari Sulawesi ini memang kebanyakan tuh seorang yang suka Merantau. Ya, merantau ya seperti itu ya. Oke. Setelah di Bengalan? Setelah di Cerita lagi. Bengalon saya sudah berkeluarga di sana. Oke. Kebetulan ada jodoh di sana itu. Iya. Nah, jadi ya udahlah saya udah nikah begitu kan. Akhirnya ya anehnya itu, sedihnya itu begitu habis menikah saya habis kontrak dari perusahaan tersebut. Setelah menikah gitu ya, Iya. habis kontrak gitu ya, kemudian tidak ada pekerjaan lagi Tidak ya, ada pekerjaan. dan itu memaksa kita untuk mencoba untuk mencari rezeki ya di wilayah lain mungkin pada waktu itu ya. Iya. Nah itu memang harus kita lakukan karena kita namanya kita punya keluarga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti itu. Oke, selain di Bengalon di mana lagi nih, Deng Bela? Di Bengalon saya pernah juga di Berau ya. Di Berau ya. Nah, di Berau ini di sana bekerja apa di sana? Iya, saya Yang dilakoni di sana? iya. Pekerjaan saya di Berau itu hanya seorang nelayan. Seorang nelayan. Iya. Oke. Jadi saya ke Berau itu saya bukan dapat pekerjaan lebih awal tidak, tapi saya belajar di sebuah perguruan bela diri gitu. Perjalanan. Oke. Ya perjalanan saya. Jadi Apa yang dipelajari dari salah satu perguruan yang ada di sana ya, belajarnya di sana ya? ya di sana. Apa yang dilajarin tentang spiritualnya? Ya spiritual gitu ya. Artinya saya belajar spiritual, bela diri apa gitu kan. Ya nggak tahu kenapa saya ditunjukkan bahwa harus belajar di situ. Jadi Iya. saya memang semangat belajar Semangat belajar pada waktu itu ya. Jadi tidak hanya belajar pergerakan jurus saja pada Iya. waktu itu ya. Iya. Jadi ada session di mana kita belajar tentang spiritualnya seperti itu. Iya iya. Oke. Kemudian berapa tahun di Berau itu? Kalau Waktu itu? kalau masalah lamanya di sana ya cukup lama sih, karena saya sempat anak dikarunia anak gitu lah. Dikarunia anak di sana ya. Tiga orang anak seperti Iya, itu ya. iya, lumayan lama. Oke, jadi apa yang memaksa Dayang Bela untuk pergi lagi meninggalkan Berau itu? Nah ini kita cerita singkatnya aja kan, karena iya. ini kalau kita bincang-bincang masalah detail ya agak lama. Banyak sekali cerita yang Iya, mungkin iya, bisa iya. kita ini ya. Jadi saya meninggalkan Berau itu karena memang ada peraturan keluar dari pemerintah ya bahwa Waktu itu masyarakat di pisang-pisang itu dilarang melaut ya, melaut dengan memakai alat penangkap ikan namanya troll itu. troll itu Iya. pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Ada larangan dari pemerintah. Iya, ada larangan sekali. Nah. Jadi ketika didapat oleh petugas angkatan laut, maka didenda 50 juta kapal dibakar, kemudian dibakar ya dibakar. Jadi kemudian kita dipenjara 5 tahun. Nah jadi saya berpikir waktu itu kalau itu terjadi pada diri saya, nah bagaimana dengan istri saya? Maka saya putuskanlah. Kebetulan juga pihak keluarga juga ya ada yang mengasih saran, ya udahlah, jual ada apa-apa di situ dan kembali lagi sini untuk membangun Ya. usaha baru Iya, ya, usaha baru. itu ya. Dan setelah di Berau itu baru nyampe ke Kota Sangatta. Iya, Kota Sangatta ini. Nah, jadi saya putuskan merantau lagi ke Sangatta. Artinya saya merantau itu bukan ke luar provinsi, tetapi Masih di dalam Kalimantan wilayah Timur. ini ya, Kalimantan. Masih Kalimantan ya, Timur seperti itu aja. ya. Berau apa Kemarabada pernah juga. Dan setelah ada beberapa daerah ya yang menjadi persinggahan dari seorang Dayang Bela ya. Iya. Kemudian
ketemunya dengan coretan bahari ini bagaimana ceritanya? Wah, kalau itu sih ya saya anggap aja ini mungkin petunjuk dari Dari Yang Maha Kuasa ya, gitu dari ya? Maha Yang Kuasa ya. Ya, Karena saya juga punya basic ya, karena saya pernah belajar ya. pernah belajar tentang spiritual seperti itu. Iya. Akhirnya saya menemukan namanya ini coretan bahari, apa sih, siapa sih, dan bagaimana sih. Ternyata ini masuk di Akal, ya, masuk akal pemikiran ya, dari, masuk. dari seorang Dayang Bela ya seperti itu. Oke. Akhirnya saya gabung gitu. Nah, disitulah saya mencoba masuk untuk mengaplikasikan yang pernah saya pelajari spiritual tersebut. Iya, sebelumnya yang Iya. pernah didapat seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah selama di coretan bahari ini banyak sekali wawasan yang yang saya yang bisa diambil ya Iya. seperti itu. ya. Dan apa pengalaman yang sangat berharga Dayang Bela bersama coretan bahari? Wah, kalau masalah yang paling berharga, aduh, banyak sekali. Karena sesuatu yang belum saya tahu, yang belum saya dapat, di sini saya sudah dapat. Misalkan tentang misteri, tentang apa. Nah, disitulah saya aplikasikan itu tadi yang pernah saya pelajari. Ya, itulah yang pertama yang saya pernah pelajari, menambah wawasan. Nah, itu. Jadi saya Ini adalah suatu pembelajaran mungkin dari Dayang Bela seperti itu ya. ya pembelajaran banget buat saya itu, artinya benar-benar. Oke. Ya. Dan ya kita tahu kan bahwa Dayang Bela ini kan bukan seorang yang pantang menyerah seperti itu. Nah, benar. Nah, di usia Dayang Bela yang tidak muda lagi mungkin ya, di antara dari personel dari coretan bahari ya seperti itu ya. Iya. Nah, boleh mungkin Dayang Bela berbagi tentang sebuah kata mungkin yang untuk menginspirasi kita yang muda-muda ini. Iya, sebenarnya begini. Kalau kita berbicara dengan usia, kenapa saya masih bertahan di coretan bahari? Ya. Intinya ya karena pembelajarannya itu sangat berkualitas buat saya gitu ya. Jadi terutama saya itu pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Ya intinya prinsip saya pantang menyerah aja gitu. Ya. Iya, ketika ada pesannya juga orang tua itu, ketika kita berjuang, kita berusaha, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu. Dan Itu proses yang kita jalani itu akan terbayarkan nanti ya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya termotivasi seperti itu. Dan ini juga menjadikan sebuah motivasi bagi yang muda-muda kan. Iya. Seperti itu. Dan ya salah satunya kan personel kita ini kan yang paling muda tuh Dayang Bela seperti itu ya. Ya paling muda kan, Paling muda kan, paling ganteng. yang paling ganteng gitu. Dan Iya. ya Dayang Bela ini adalah salah seorang maskotnya dari coretan bahari ya. Seperti itu. Oke. Tapi jangan artinya saya hanya bercanda aja. Ya, jadi sebuah ya. Kemudian apakah dari Dayang Bela ini mengambil sebuah nama Dayang Bela itu apakah itu ada salah satu tokoh mungkin yang menjadi sebuah inspirasi Dayang Bela? Iya benar. Karena begini, ketika saya bergabung di coretan bahari, pada waktu itu kita disuruh mencari nama sesuai dengan Apa yang kita suka? Ya, enggak sesuai dengan suku, pembawaan suku gitu loh. Selain itu juga apa yang menjadi sebuah inspirasi kita, menjadi sebuah motivasi kita gitu ya. Iya, Dan iya. Dayang Bela memilih nama gitu Dayang Bela seperti itu. Iya, iya. Apakah itu semacam tokoh pewayangan mungkin ya kita katakan Iya. di Sulawesi sana, atau tentang tokoh ini dari Dayang Bela ini mungkin ada cerita yang Dayang Bela tahu mungkin di daerah Dayang Bela di Sulawesi. Iya. Itu ada cerita nggak di sana tentang seorang Dayang Bela gitu? Ya, memang ada. Artinya saya memang dari keturunan ada anunya Ada sedikit, silsilah ya. dari darah biru seperti Iya, itu ya, darah iya, birunya Sulawesi gitu Ya, ya. cuma di Daeng aja gitu. Dayang aja ya Hmm. seperti itu ya.
Nah, Daeng ini kan itu salah satu nama yang dari Bone gitu ya. Dari Bone. Ya boleh kita katakan Pam dari Bone gitu. Ya, kalau Batak Pam ya. Dan Daeng Bela ini seperti apa sih susunannya dari Sulawesi itu kan mungkin dari Daeng, Puang, Andi itu seperti apa sih? Yang mana sih yang tertua di dari susunan silsilah itu? Gelar itu? Benar. Tapi saya memang tidak tahu persis, tapi sedikit-sedikit saya bisa. Kalau di Bone itu kalau sudah kita bilang Puang, Puang itu sudah itu artinya paling tinggi. Jadi kita kalau turun itu begini harus hormat seperti hormat, itu ya. Karena gelar tertinggi lah seperti itu ya. Kalau sudah Puang itu artinya arung. Arung. Ya, arung. Kalau namanya arung itu sudah kalau arung itu sudah darah biru ya. Darah biru. Ya, arung. Oke. Dan Andi itu berada di posisi mana? Iya, kalau anak arung ini keturunan arung itu dipanggil Andi ya. Andi berarti boleh kita katakan ini Puang kemudian Andi gitu ya. Puang bapak orang tuanya Puang, orang tuanya Andi gitu kan. Andi, Puang iya. ini kan. Iya. Punya anak namanya Andi dan kemudian Daeng ini di posisi ketiga ya berarti. Iya, posisi 3. Andi itu punya lagi biasa dipanggil anak Daeng. itu dipanggil Daeng. Iya. Gitu. Dan ketika Daeng mempunyai anak ini dipanggil masih ada gelar itu, masih ada gelar gitu. Iya, kalau kita mau pertahankan masih Ya. Iya. Dan apakah yang ketika katakanlah nih orang tua laki-laki gitu ya dari seorang Puang gitu ya atau Andi itu kemudian mempunyai anak dan anak ini menikah dengan perempuan yang memang bukan dari kalangan darah biru, apakah ini masih menyangkut dengan silsilah itu atau gelar itu bagaimana gitu? Iya. Kalau bapak dari keturunan Andi menikah dengan orang biasa Ya. itu masih dia. Masih ya? Masih. Karena masih terkait. anak laki-laki seperti itu Iya, ya. karena bapak inilah yang menjadi purus ya seperti itu. Dan kemudian seandainya dari anak dari Puang atau Andi ini mempunyai anak perempuan dan dia menikah dengan laki-laki yang bukan dari kalangan darah biru, itu apakah masih tetap masih cuman agak hambar sudah ya di itu lah ya. putus ya gitu Ya, seperti agak, itu yang disebut artinya tidak imbang seperti ya. itu ya. Sudah daeng itu nanti. Jadi sudah daeng Seperti itu. Iya. Oke. Jadi ya inilah tentang kilas balik tentang seorang Daeng Bela, dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah inspirasi untuk teman-teman dari pemirsa Coretan Bahari, ya kan, bahwasanya di dalam perjalanan ini ada sebuah proses pasang surut yang mungkin saya bisa menyimak dari kisah balik dari seorang Daeng Bela. Pasang surut tentang arti sebuah perjalanan hidup seperti itu, Daeng. Yeah. Proses maupun langkah yang kita lakukan itu adalah sebuah perjuangan mungkin. Ya, perjuangan. Saya mencermatinya seperti itu ya. Dan itu membuahkan hasil tentang sebuah motivasi di dalam kita menggapai sebuah tujuan yang pasti. Insya Allah. Gitu. Oke, jadi kita akan masuk di edisi berikutnya bersama personil yang lain tentang kilas balik dari personil dari Coretan Bahari. Cukup sekian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat masyarakat dan berbagi wawasan. Dan sampai di sini saya akhiri, saya Sareja dan Daeng Bela pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.